Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Murah, kami bersyukur atas putra-Mu yang menyatakan belas kasih-Mu. Tunjukkanlah damai-Mu kepada siapapun yang mendengarkan sabda-Mu dengan penuh iman. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah ke domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, Kerajaan Surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih. Yesus datang ke dunia untuk mewartakan Injil, artinya kabar sukacita. Dan ketika ia mewartakan sabda Tuhan, ia melihat banyak orang mengikutinya, sehingga ia berkata kepada para muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Ketika para murid mendengar pesan dari Yesus ini, mereka diharapkan untuk meminta kepada yang empunya tuaian, yaitu Allah sendiri, untuk memberi pekerja-pekerja kepada mereka, supaya mereka melanjutkan tugas perutusan Yesus, yaitu mewartakan Injil Tuhan kepada sesama. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus telah memberi kuasa kepada para muridnya untuk mewartakan Injil Tuhan. Itulah tugas utama yang mesti para murid lakukan di dalam kehidupan harian mereka. Lalu Tuhan juga memberi kuasa kepada para murid untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kuasa yang kedua ini sesungguhnya hanya untuk melengkapi tugas utama Yesus, supaya ketika orang melihat bahwa para murid mampu menyembuhkan orang sakit, mereka percaya bahwa Allah turut bekerja dalam diri para murid, sehingga apa yang mereka wartakan, apa yang mereka lakukan
semuanya berasal dari kuasa Allah. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Anda dan saya juga adalah murid Yesus. Kita mendapat kuasa dari Tuhan untuk mewartakan Injil Tuhan. Maka mari kita mewartakan kabar sukacita, bukan kabar duka cita. Karena di dalam diri setiap orang ada potensi untuk mewartakan kabar duka cita. Kabar duka cita itu seperti apa? Kita suka menjelekan sesama kita. Kita suka menghina sesama kita. Kita suka menjatuhkan sesama kita supaya kita mungkin naik jabatan dan lain sebagainya. Inilah potensi-potensi negatif yang mesti kita hindari. Karena ketika kita melakukan hal demikian, sesungguhnya kita mewartakan kabar duka cita. Padahal itu bukan tugas utama kita. Tugas utama kita adalah mewartakan kabar sukacita kepada sesama kita. Kemudian kita juga mendapat kuasa untuk meminta kepada Tuhan agar Tuhan menambah pekerja-pekerja di kebun anggurnya. Tetapi juga supaya Tuhan menyembuhkan orang yang sakit. Jadi seandainya saya dan Anda berdoa memohon kesembuhan bagi orang yang sakit, ketika orang itu sembuh, janganlah kita sombong. Janganlah kita berpikir bahwa orang itu sembuh karena kuat kuasa kita. Justru terbalik, orang itu sembuh karena Allah turut campur tangan di dalam kehidupan orang yang sakit itu, sehingga ia mengalami kesembuhan dari Tuhan. Jika Anda dan saya diminta untuk mendoakan orang, kemudian orang sembuh, janganlah kita meminta balasan. Janganlah kita meminta orang yang sembuh itu untuk membayar kita dan lain sebagainya. Karena sabda Tuhan amat jelas di akhir bacaan tadi. Kalian telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah juga secara cuma-cuma kepada sesama. Mari kita memberi berkat kepada sesama dengan cuma-cuma. Karena Anda dan saya telah menerima banyak berkat dari Tuhan. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memilih kami menjadi pekerja di kebun anggur-Mu. Maka bantulah kami dengan Roh Kudus agar kami mampu melaksanakan tugas ini dengan baik. Dan semoga kami dapat melaksanakan tugas ini dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Karena kami sesungguhnya telah menerima berkat-berkat yang kami butuhkan selama ini. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.